Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga senantiasa kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa berkreatif untuk menyelamatkan lingkungan kita dari berbagai macam limbah. Saat ini SMP Negeri 23 Pekanbaru mempunyai program yang sangat-sangat luar biasa yang pro terhadap lingkungan dalam rangka menyelamatkan lingkungan dari berbagai macam limbah plastik. Adapun program yang kita laksanakan yang dinamakan dengan EcoBrick Days. Pada kegiatan EcoBrick Days ini, seluruh siswa-siswi atas bimbingan Bapak Ibu guru dan wali kelas ini membuat sampah menjadi sesuatu yang sangat bermanfaat, yaitu dibuat EcoBrick. Yang pertama menjadi meja dan kursi, yang kedua menjadi batu bata plastik. Jadi kegiatan yang dilakukan anak-anak setiap hari Sabtu adalah membawa plastik sampah-sampah dari rumah, kemudian disiapkan waktu lebih kurang 30 menit. Ini anak-anak ajarkan cara membuat EcoBrick. Tentu sampah-sampah yang dibawa dari rumah, sampah-sampah yang tidak bernilai ekonomi, diolah, dipotong menjadi bagian-bagian kecil, kemudian dikemas ke dalam botol kemasan air mineral. Untuk kemasan air mineral yang kecil 600 ml ini diolah menjadi batu bata plastik. Nah, ini adalah contoh hasil pengolahan EcoBrick dengan menggunakan sampah plastik. Adapun bahan-bahan yang dipakai sangat banyak ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya sampah ini adalah sampah-sampah yang tidak laku dijual, seperti sampah kemasan makanan ringan, sampah Indomie, sampah permen, dan lain-lain sebagainya. Jadi untuk satu buah EcoBrick ini bisa menyerap sampah lebih kurang 250 gram. Jadi kita cetak menggunakan pipa paralon 4 inci. Nah, seperti ini. Ini di dalamnya ada sampah plastik. Nah, ukurannya EcoBrick yang kita buat ini mengacu kepada SNI, standar batu bata. Ya, ini panjang dan lebarnya. Ini panjangnya ini 22 cm dan lebarnya 11 cm. Nah, ini juga sudah diuji cobakan di laboratorium dan kekuatannya ini setara dengan batu bata L1. Artinya bisa digunakan untuk bahan pengganti batu bata yang ramah lingkungan. Nah, kemudian untuk EcoBrick yang besar menggunakan botol kemasan mineral yang berukuran 1,5 liter. Di sampah plastik yang sudah dibawa oleh anak-anak itu dikemas, dimasukkan ke dalam botol sampai botol menjadi padat. Kira-kira beratnya 0,5 kilogram. Nah, kemudian botol-botol ini kita rangkai menjadi sebuah kursi dan meja yang sangat bernilai ekonomi. Jadi kami berharap melalui program EcoBrick Day ini, wali murid dan warga sekolah bisa kurangi sampah atau mengolah sampah plastik dengan bijaksana. Kita bisa mengurangi pencemaran lingkungan. Oleh karena itu diharapkan partisipasi kita semua. Karena untuk mengelola sampah ini kita tidak hanya berpegangan kepada satu pengambil kebijakan. Mengelola sampah ini harus menjadi tanggung jawab kita bersama, dan kita tidak hanya mengandalkan pemerintah saja untuk mengelola sampah. Mungkin demikian, saya berharap semua kita bisa mengelola sampah dengan bijaksana, bisa memproduksi EcoBrick, masalah sampah bisa teratasi dan bisa termanfaatkan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sausana Nindya Bilqis. Nama saya Zahra Iva Putri. Di sini kami akan menjelaskan tentang cara membuat botol EcoBrick dari plastik bekas. Lalu, apa sih EcoBrick itu? EcoBrick adalah pemanfaatan sampah-sampah bekas yang akan didaur ulang menjadi ini. Pada pertemuan kali ini, kami akan mempraktekkan cara pembuatan meja dan kursi dari EcoBrick dan bata plastik untuk bangunan. Mari kita lihat langkah-langkah pembuatannya. Untuk pembuatan kursi, kita membutuhkan kurang lebih sekitar 20 botol. Sedangkan untuk pembuatan meja, kita membutuhkan kurang lebih sekitar 40 botol dengan contoh di samping ini. Masing-masing botol beratnya 6 ons. Contohnya seperti ini. Bagaimana langkah-langkah pembuatannya? Mari kita simak video berikut ini. Pertama, kita harus pastikan plastik dan botolnya dalam keadaan bersih dan kering. Kenapa harus bersih? Karena untuk menghindari virus dan bakteri yang tertinggal pada plastik dan botol. Oke, langkah kedua, kita siapkan plastik dan gunting yang akan dimasukkan ke dalam botol. Tapi sebelum itu kita harus mencacah plastiknya terlebih dahulu ya. Mencacah plastik ini ukurannya tidak harus sama, yang penting kecil ya. Kemudian botol dibuka dan sampah dimasukkan ke dalam sampai dia padat. Sampai seperti ini, tapi hingga penuh ya. Padatkan hingga terisi seberat 6 ons. Nah, ini contoh yang sudah terisi seberat 6 ons. Kita membutuhkan isolasi bening untuk mendekatkan EcoBrick yang sudah jadi tadi agar menjadi seperti ini. Ini adalah hasil EcoBrick yang sudah kita susun tadi. Nah, agar EcoBricknya lebih kokoh, diberikan triplek di atasnya dan juga dikunci dengan sekrup. Untuk diameter tripleknya kurang lebih sekitar 40 cm untuk kursi dan 50 cm untuk meja. Ini dia hasilnya. Lebih kokoh kita rekatkan dengan menggunakan tali. Setelah itu kita beri tanah meja seperti ini. Lalu langkah terakhir agar memperindah kursi, kita menggunakan sampul meja yang sudah dijahit. Hasilnya seperti ini. Teman-teman, jadi sekarang kita sedang duduk di bawah kursi yang berbahan dasar EcoBrick. Kursinya sangat kokoh loh. Jadi menurut kamu gimana sih duduk di atas kursi EcoBrick? Apakah terasa duduk seperti di atas sampah atau ada perasaan lain? Menurutku duduk di atas kursi berbahan dasar EcoBrick nyaman, sama seperti duduk di atas sofa biasa yang empuk. Apalagi sampulnya sudah dirancang sedemikian rupa. Ini adalah salah satu inovasi SMP Negeri 23 Pekanbaru dengan memanfaatkan sampah dan botol plastik bekas hingga menjadi kursi dan meja yang bernilai ekonomis. Mudah-mudahan teman-teman semua bisa terinspirasi untuk tetap menjaga lingkungan dan mendaur ulang sampah plastik dan botol mineral sehingga menjadi sebuah EcoBrick yang menghasilkan kursi dan meja. Hai semuanya, di video kali ini kami akan membuat bata plastik dari EcoBrick. Proses pembuatannya masih sama, hanya saja botol aqua yang digunakan berukuran 600 ml dan juga ditambah dengan pipa paralon. Zara, emang fungsi pipa paralon itu apa sih? Pipa paralon ini digunakan untuk mencetak EcoBrick yang sudah jadi tadi. Botol EcoBricknya dimasukkan ke dalam sini, lalu diisi dengan semen yang sudah diaduk. Nah, semen yang sudah diaduk tadi ditunggu semalaman hingga mengering. Setelah mengering, semen yang sudah mengeras, lalu dikeluarkan dari pipa paralon. Contohnya seperti ini. Bangunan ini
dan yang di sana. Juga banyak taman-taman yang akan kita lihat. Berikutnya, kita akan ke depan untuk melihat Taman Ekobrik yang dinamakan Taman Literasi. Teman, mari kita lihat. Nah, ini juga berasal dari Ekobrik ya. Seperti ini. Nah, ini dia Taman Literasi SMP 23 Pekanbaru. Mari kita lihat. Ini merupakan stimulasi cara pembuatan bata plastik dari Ekobrik yang sudah kami karikaturkan, dimulai dengan pengumpulan sampah plastik dari sungai, dari lingkungan sekitar, dari parit, dan dari manapun. Setelah dikumpulkan, sampah lalu dibersihkan dan dicacah. Sampah-sampah digunting lalu dimasukkan ke dalam botol seperti ini hingga menjadi seperti ini. Setelah itu, langkah selanjutnya kita menyusun Ekobrik ke dalam paralon ini dan dicetak menggunakan adukan semen seperti gambar di sini. Setelah mengering, hasilnya akan menjadi bata plastik seperti ini. Inilah hasil bangunan dari bata plastik dari SMP 23 Pekanbaru. SMP Negeri 23 Pekanbaru. Sekian pemaparan kami. Saya Salsena Nindya Bilkis. Saya Zahra Iva Putri. Undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMP Negeri 23 Pekanbaru ini, kami mengkreasikan bata Ekobrik untuk menjadi sebuah area bersantai pada saat jam istirahat. Dan ketiga, Taman Literasi Ekobrik SMP Negeri 23 Pekanbaru. Wabarakatuh. Pagi ini kita siapa Bu? Ibu Wiwi. Silakan nama Anwan Zaid Afkar Bahri.
ketika membuat ekobrik ini seperti apa? Saya membantu anak menyediakan kayak plastik apa, sangat mendukung lah supaya bisa digunakan yang lagi gitu. Teruslah kreatif dan tentang pembuatan ekobrik ini kan Pak. Biar anak-anak makin kreatif, mana barang yang bisa dibuat dia langsung berkreatif gitulah Pak. Wali murid Dari 9G 8G. Ya, oke. Oh, sangat bagus sekali karena bisa mengurangi sampah-sampah di rumah tangga. Kayak misalnya karung-karung beras, plastik-plastik bekas belanjaan di pasar, gitu kan. Itu program sangat baik loh, guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Helen, wali murid dari Abdullah Rosan Fikri kelas 7H. Saya Desmita, wali murid dari kelas 7H atas nama anak Azira Pohan. Dari segi ekonomis sangat ekonomis karena yang diperdayakan adalah sampah. Yang pertama, yang kedua untuk lingkungan mungkin lebih ke arah kebersihan. Anak-anak tidak akan membuang sampah. Ini sampah yang memang sulit asa atau diuraikan oleh bumi gitu. Kalau saya mungkin dari segi pemanfaatan ada beberapa bidang yang bisa diuntungkan dari penggunaan ekobrik ini. Kalau mungkin kendala, saya rasa penjualan dari ekobrik inilah lagi yang akan menjadi tantangan ke depan bagi SMP 23. Oke. sampah yang ada di rumah Ibu, sampah-sampah plastik yang selama ini berserakan, dengan adanya program ini seperti apa gitu? Bersih lah Pak. Bersih, ya. Karena biasanya kan dibuang ke tong sampah, sampah ini kan lama terurai. Kalau dijadikan kayak gini, bersih lah sampah-sampah dari plastik yang susah diurai itu. Mengumpulkan barang-barang bawaan, misalnya belanja-belanja dari pasar, plastik-plastik sampah, karung-karung beras. Kita dibantu juga membuatnya, sangat berkurang, sangat membantu. Mungkin kadang di rumah dibuatnya, untuk kadang ada dibuatnya untuk adiknya, adik biar kita nggak buat beli meja, kita buat aja dari sini gitu. Dibuatnya juga untuk adik sambil duduk. Kadang ada juga dibuatnya gini Pak di rumah, ya jadi dia makin kreatif lah, maksudnya bisa barang yang ini kita gunakan lagi mah katanya gitu. Timbang kita beli, bagus kita buat karena kita kumpuli dulu ini ya gitu. Sekali ya mengurangi sampah. Sangatlah Pak, sangat membantu. Salah satu contohnya produk kita Bu ya. Boleh Ibu tes duduk, silakan duduk. Kira-kira rasanya gimana gitu. Di rumah udah dibuat pernah sama Zaid ini Pak. Ya, untuk belajar adik katanya sangat bagus gitu. Semangat agar guru-guru dan sekolah termasuk wali murid dengan murid-muridnya tetap semangat untuk melestarikan kegiatan ini. Sebaiknya sekolah lebih meningkatkan lagi lah ini ini lebih memperbanyak membuat produk dari ini gitu, dari ekobrik namanya kan. Biar wali muridnya juga tergiur untuk membelinya nanti Bu ya. Oh mau dijual juga Pak? Bisa dijual juga. Oh gitu ya. Ya kalau kayak ini kan cantik Pak ya. Apalagi dari dikasih jok kayak gini kan. Ya SMP 23 sangat kreatif, bagus. Untuk kedepannya lebih bagus lagi. Pokoknya SMP 23 the best Pak. Selamat bekerja sama dan dipromosikan dengan baik. Dipromosikan Orang tua wali murid diberi pemahaman bahwasanya ini sangat bermanfaat untuk lingkungan, sangat bermanfaat untuk kantong, sangat bermanfaat juga untuk kreativitas anak-anak belajar. Ini kan membelajarkan kepada anak-anak untuk bisa menjaga kebersihan dengan baik kan, ini sebenarnya Pak. Intinya kalau untuk anak sekolah kan itu. Kalau yang untuk ekonominya bagi mak-mak bisa berpikir bisa loh cari duit dari ini. Itu aja mungkin. Nah itulah Sampah saja bisa masukkan uang. Sampah aja bisa jadi duit gitu loh. Sampah aja bisa jadi duit, itulah kalimatnya.